Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dewi Wongdeso. Tetap di channel yang sama, channel yang membahas tentang bagaimana sih caranya agar kita bisa masuk ke Singapura sebagai TKW atau pembantu rumah tangga. Terus apa saja sih yang dilakukan atau yang dikerjakan Mbak TKW di sini tuh kerjanya ngapain aja? Terus majikan-majikan di sini tuh nyuruhnya kita kerja apa saja gitu kan. Terus data-data apa saja yang harus kita persiapkan untuk bisa mendaftar sebagai calon TKW khususnya ke Singapura ya. Apakah data-data atau persyaratannya itu masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun lalu, atau mungkin sekarang ini ada perubahan atau ada tambahan data yang harus kita persiapkan juga gitu kan. Terus apa saja yang tidak boleh kita lakukan selama kita bekerja sebagai TKW di Singapura ini ya. Jadi kita orang luar yang bekerja di negara orang, makanya kita juga harus menaati peraturan-peraturan yang sudah pemerintah Singapura tetapkan, dan juga kita harus disiplin gitu loh. Dan hak-hak apa saja yang harus kita dapatkan sebagai pembantu yang bekerja di Singapura ini. Nah, jadi di video kali ini saya akan sharing sedikit. Jadi ada pertanyaan dari Mbak online ya di kolom komentar saya. Jadi seperti ini pertanyaannya. Apakah semuanya itu ditanggung majikan? Contohnya itu makanan dan minuman ya. Dan apakah semuanya itu dibelikan sama majikan untuk kebutuhan kita? Gitu contohnya. Seperti itu contohnya. Yang pasti adalah majikan itu memberikan kita, dan hak kita ya adalah makan, minum, tempat tinggal, gaji. Itu adalah hak kita, dan juga istirahat ya. Istirahat itu karena orang tidak mungkin tidak istirahat ya. Entah itu istirahatnya kurang ataupun istirahatnya cukup, itu adalah hak kita sebagai pekerja yang bekerja di sini. Nah, jadi kalau untuk makanan dan minuman itu pasti diberikan oleh majikan. Ya, jadi makanan kita, minuman kita sehari-hari tiga kali satu hari, sehari 3 kali lah ya, sehari 3 kali untuk makan. Sedangkan ya untuk minum itu tergantung, kadang mereka membolehkan kita minum minuman, atau mungkin contohnya mungkin Coca-Cola atau teh atau kopi atau apalah ya, minum-minuman lah di luar air putih. Kalau air putih itu mereka selalu memberikan, jadi itu hak-hak kita adalah makanan dan minuman. Kalau untuk masalah cukup dan tidaknya itu juga tergantung dari majikan. Yang penting adalah makanan kamu, minuman kamu. Untuk makanan ataupun minuman di luar air putih itu biasanya kan mereka memberikan ekstra ya. Mereka memberikan mungkin, oh kamu boleh minum kopi, saya belikan. Itu berarti mereka akan baik. Atau mungkin ada juga yang makannya itu makan kurang apa ya, kurang kenyang, ada juga. Jadi kalau untuk makanan iya, tetapi kalau untuk cukupnya, cukup dengan porsi kamu loh ya. Cukup dengan porsi kamu itu tidak semuanya pembantu dapatkan. Nah, kalau untuk selera itu kan masing-masing ya. Kalau untuk yang pertama atau awal-awal datang ke Singapura, makan makanan rumahan di Singapura ya. Karena makanan di Singapura itu kan mereka nggak suka asin, mereka mungkin sedikit banget pakai garamnya, mereka nggak suka berminyak, mereka nggak suka bersantan, mereka nggak suka apa ya, pedas. Sedangkan orang Indonesia itu suka sekali dengan makanan yang pedas. Mereka nggak suka yang goreng-gorengan lah, goreng-gorengan itu nggak suka, takut tenggorokannya sakit lah, nggak sehat lah, seperti itulah contoh-contohnya. Jadi kalau awal-awal datang ke Singapura, contohnya saya dulu ya, saya juga nggak suka makan makanan mereka karena nggak ada rasanya ya. Apa ya, karena kita itu terbiasa dengan makanan-makanan yang rasanya itu benar-benar yang kerasa banget. Apalagi kalau kita ada Masako, ada MSC, ada yang lain-lain. Di sini kan cuma yang pasti itu adalah
garam sama bawang, itu bumbunya cuma itu bumbu dasar di sini ya. Jadi kalau untuk selera, kalau untuk awal-awal tidak cocok untuk lidah kita sebagai orang yang baru. Tetapi ya kita tidak punya pilihan selain mengikuti cara mereka makan, mengikuti selera mereka. Pelan-pelan kita juga harus adaptasi dengan makanan yang mereka makan. Karena kalau kita ikut dengan, kita maunya makanan yang seperti yang di Indonesia, itu juga sulit dan kebanyakan juga tidak bisa gitu. Jadi belajar sedikit demi sedikit untuk untuk mengikuti selera makan mereka. Sedangkan untuk peralatan contohnya peralatan mungkin odol atau sabun mandi atau sabun sabun atau sampo atau mungkin pembalut atau mungkin dan lain-lain, itu kebanyakan itu seperti ini. Ada majikan yang membelikan, tetapi ada banyak juga majikan yang tidak mau tahu tentang keperluan kamu, karena kan itu adalah keperluan pribadi kamu ya. Jadi bukan kalau mereka baik ya kamu dibelikan, tapi kalau mereka ya agak, karena banyak orang yang perhitungan, yang perincian juga, pelit juga, jadi mereka tidak mau tahu urusan kamu masalah itu. Tetapi kalau ini untuk yang baru ya, kalau untuk baru itu kan biasanya mereka masih baru masuk ke rumah majikan ya. Biasanya kan cuma bawa dari Indonesia itu, bawa yang botol kecil atau yang pasta giginya juga kecil, jadi nggak sampai 1 bulan, atau kadang kan juga ada yang nggak libur juga. Makanya biasanya kalau untuk di awal atau pertama kali kita masuk ke rumah majikan, biasanya majikan memberikan 3 hal, yaitu pembalut, sampo, sabun, sama pasta gigi atau sama brush ya, sama sikat giginya juga. Itu yang normalnya yang majikan kasih kalau kita pertama kali masuk ke rumah majikan, karena kan mereka tahu kita belum boleh keluar, belum ada libur, terus kita juga belum punya uang untuk beli, dan juga kita bawanya juga dari Indonesia juga tidak banyak. Makanya untuk pertama kalinya biasanya seperti itu, mereka membelikan keperluan kita dasar itu tadi, 4 barang itulah, 4 atau 5 barang mungkin itu mereka memberikan. Tetapi setelah kita sudah dapat gaji, mereka sudah bilang, kebanyakan ini ya, kamu nanti beli sendiri peralatan kamu, seperti itu. Tetapi ada juga majikan yang membelikan semuanya artinya adalah seperti sabun dan lain-lain ya, di luar make up ya, karena make up itu tidak termasuk, tidak mungkin ya, tidak. Jadi kalau make up itu kan kebutuhan pribadi kamu yang benar-benar privasi kamu gitu loh. Jadi kalau make up itu jarang sekali. Terus kalau untuk yang biasanya yang yang baik lah majikannya, yang royal, itu biasanya mereka akan memberikan baju, peralatan mandi itu tadi, terus mungkin baju keluar, baju di rumah mereka juga akan memberikan. Terus mungkin makanan kamu, di luar makanan pokok kamu ya, atau nasi lah, di luar itu mungkin mereka akan memberikan, atau camilan atau kue atau mungkin biskuit, atau jadi untuk camilan kamu di luar makanan pokok, atau di luar minuman pokok, mungkin kamu dibelikan susu, atau dibelikan Milo, atau dibelikan kopi atau teh, atau dan lain minuman yang di luar air putih lah, karena kita kan pokoknya kan air putih ya, air putih sama makanan itu kan kewajiban mereka memberi kita, itu adalah hak kita. Tetapi di luar semua itu adalah mungkin rasa sayangnya mereka memberikan semua itu ke kita. Jadi tidak semua majikan membelikan semua peralatan yang kita butuhkan, tetapi kalau untuk yang baru biasanya normalnya mereka akan memberikan 5 hal itu tadi. Itu tadi ada sedikit sharing dari saya, semoga bermanfaat. Tetapi
penjelasan saya juga mungkin berbeda dengan mbak-mbak yang lainnya, karena banyak sekali saya mendengarkan di luar sana itu ada yang majikan yang pelit, benar-benar pelit, bahkan mereka itu makan tidak cukup, di rumah makan tidak cukup, kadang mereka juga harus beli makanan mereka sendiri, itu juga banyak yang mengalaminya. Jadi untuk makanan dan semua peralatan itu tergantung sama majikan. Kalau memang majikan itu baik atau pengertian, mereka akan memberikan. Tetapi kalau memang normalnya ya hanya makanan dan minuman, itu normalnya. Tetapi adalah mungkin, oh kamu boleh makan ini, kamu boleh minum itu juga ada juga. Jadi tidak semua majikan itu apa ya, royal, dan juga tidak semua majikan itu juga sama yang saya ceritakan. Jadi ya tergantung nasib kita dan tergantung bagaimana kita mendapatkan majikan, gitu aja. Semoga sharing saya bermanfaat untuk semuanya, dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Di channel saya juga bisa bertanya sesuatu kepada saya, mungkin saya akan bisa jelaskan, atau mungkin saya buatkan video mungkin yang lebih jelasnya lagi. Jadi semoga kita bisa bertemu di video-video saya selanjutnya. Bye bye.